Aku baru beli supermarket ini dan punya kejutan besar buat semua orang. Hai Mr. Beast. Halo semuanya. Ada Mr. Beast. Perhatian semuanya, sekarang kalian ada di videonya Mr. Beast. Siapapun di antara kalian yang keluar terakhir dari supermarket ini bakalan menang $250.000 itu. Ini pasti bakalan seru. Aku nggak kenal orang-orang ini. Mereka bukan temanku, cuma pembeli acak aja. Dan pastinya punya banyak pertanyaan. Ayo ngobrol sama mereka. Bapak sadar nggak kalau sekarang lagi masuk videonya Mr. Beast? Mister apa? Kalian mau bertahan berapa lama demi $250.000? Sampai yang terakhir di sini. Sampai akhir tahun. Selama yang dibutuhin. Mister Beast itu siapa? Kamu udah lulus kuliah, nggak punya kerjaan? Nganggur. Oh, bahaya ini. Tapi orang-orang lain punya kerjaan. Kalau aku nggak balik kerja, habis ini aku nggak punya kerjaan. Dan aku udah milih, makanya aku di sini. Ini manajerku. Aku Oh, lagi ngomong ayo sama kasih dia tahu. buat jelasin kalau aku tetap harus di sini. Jadi ibu bakal kasih dia kesempatan buat menang? Iya, harus masuk kerja. Jadi siapapun yang nggak bisa atau milih buat nggak ikut, ibu langsung mau pergi atau mau ikutan aja? Kayaknya aku nggak bakal ikutan. Oke, penuhin trolinya karena belanjaan ibu hari ini gratis. Ya ampun. Nikmatin belanjaan gratisnya guys. Udah ada orang pertama yang pergi. Begitu mereka tahu soal belanjaan gratis, justru banyak orang yang langsung pergi. Kalau ngelewatin garis merah, kamu bakal gugur ya. Oke, dia udah gugur. Udah banyak banget yang tumbang. Tapi buat orang-orang ini, Strategi awalnya adalah ambil semua kebutuhan pokok sebanyak mungkin. Kami bakal bikin rumah. Tunggu, itu punya kami. Kami bikin rumah, semoga punya 2 kamar, 1 kamar lagi buat yang numpang tidur. baru hari pertama dan aliansi udah mulai terbentuk. Jadi kalian berempat satu tim. Iya. Aku bantu kalian dan kalian bantu aku. Selama kita tim, kita bisa apa aja. Benteng-benteng mulai dibangun di seluruh toko. Orang-orang yang itu beneran bikin sebuah benteng. Mereka namainnya Fort Freezy karena ada di dekat freezer. Ini jadi sistem keamanan canggih kami. Kalau ada yang ngebobol harus geser ini dan bakal bangunin kami. Kami udah punya ranjang, kami udah ngebentuk tim. Kelompok yang di sana juga udah ngawasin kami. Kalau kalian penasaran gimana bisa kami bikin ini, begitu aku beli supermarket ini, aku langsung bikin diskon 50% untuk semua barang. Kirain kita cuma bakal dapat belanjaan diskon 50%. Dan itu jelas bikin banyak orang yang datang ke sini. Dan saat malam pertama di supermarket tiba, realita soal tinggal di sini kayaknya udah mulai terasa nih. Siapa yang punya charger iPhone? Aku kasih $10. Aku video call sama sahabatku. Baterai kamu 20%. Kalau udah habis, ya habis ya. Mati. Soalnya nggak ada charger HP di supermarket ini. Dia ada benarnya. Peserta boleh memakai barang apa aja yang ada di supermarket ini. Kalian punya sleeping bag? Iya. Dan terserah mereka kalau mau berbagi barangnya atau mereka mau simpan sendiri. Orang-orang bisa ngambil barang-barang kamu. Ini perang. Oke semuanya, aku cuma mau ngucapin selamat malam pertama di supermarket ini. Sekarang masih ada 33 orang tersisa. Semoga berhasil. Semoga kalian tidur nyenyak di malam pertama. Aku sih belum pernah tidur di supermarket, jadi Di bulan-bulan berikutnya yang mereka habisin di supermarket ini, mereka bakal ngancurin benteng masing-masing. dia lagi ngapain? Dan mencegah orang lain buat tidur. Malam ini bakal jadi gila. Mereka bakal lakuin apa aja yang diperlukan Aku bakal balas dendam paling gede sepanjang masa. buat lebih lama dari saingannya. Aku serius waktu bilang video ini bisa selama yang mereka mau. Fort Freezy berkembang pesat banget semalam. Fort Freezy, Freezy Boy, Mereka selamanya. beneran bakal biarin kalian nguasain semua daging. Mereka nggak punya pilihan. Tapi kalau mereka mau barter, kami terbuka kok. Dan bukan cuma Fort Freezy yang bisa berkembang. Kalau mereka bikin camp di belakang dekat daging, tim lain nemuin tempat yang menarik buat markasnya. Waktu mereka nemuin kantor manajer yang kosong, mereka langsung ngerombak isinya. Kami bakal ngurung diri di sini. Kami punya kulkas yang udah penuh, kami punya troli belanjaan Di penuh. samping kantor manajer itu ada tim yang isinya cuma ayah dan anak. Kamu mau coba menang atau justru bakal keluar? Aku bakal keluar. Harus sekolah, harus kerja. Ayah, kamu kerja Aku nggak? bakal ambil cuti. Aku mau di sini lebih lama. Kemudian di bagian buah-buahan ada tim yang menyebut dirinya The Innovators dengan satu anggota yang ikutan tangan ini dalam kondisi hamil. Hari ini aku masuk minggu ke-11, mungkin ini babies pertama. Dan ada juga tim yang lainnya di lorong-lorong. Kalian benar-benar ngeblokir diri. Rasanya kayak lagi ada serangan zombie. Ya, kami terkunci, kami siap. Selamat pagi para pembeli. 250 taruhannya, mending pulang sekarang. Kalau nggak niat tinggal selama seminggu, oke dadah. Aku bakal di sini selamanya, bro. Pada hari ketiga, orang-orang mulai nemuin banyak cara berbeda buat tidur di supermarket. Wow, mereka punya 2 tempat tidur beneran di sini. Pinter banget. Wah, kamu tidurnya di rak ya? Iya, ini udah jadi tempat tidurku. Itu cara tidur yang benar-benar baru. Settingan yang di sini keren banget. Terus ada ini yang isinya serbet, enak buat bantal. Anak-anak muda di sana nggak mau ngebagi ranjang. Bapak jadi tidur di kursi. Ya, bener banget. Wow. Tapi ada juga yang nggak tahan tidur di sini meskipun cuma semalam. Semangat,
Semalam tuh dingin banget. Aku nggak bisa tidur. Ini parah banget, beneran parah. Aku mau pulang. Orang-orang mulai sadar kalau mereka mau bertahan di supermarket ini, mereka harus berusaha tetap aktif. Siap buat olahraga? Siap. Kita punya tempat gym lengkap. Ini bangku kita buat main bench press. Oke, ayo tunjukin Nolan. Wow, ini beneran berfungsi baik ya. Mereka memanfaatkan semua ruangan yang ada, juga barang-barang yang ada buat tetap aktif. Kalau nggak dapat uangnya, aku dapat badan baru. Dan kalau mereka olahraga di sini, mereka mungkin bakal butuh mandi kan? Katanya bikin shower juga. Iya, di balik pintu ini. Oh, Ini di sini beruap banget. Kami ngegantung selangnya ke atas sini. Terus ini dia showernya kayak gini. Terus nanti kamu gantung ya? Kayak di rumah. Wow, karena sekarang hari keempat dan HP yang terakhir baru aja mati, keluarga peserta mulai ngerasa kangen. Mereka semua datang ke depan toko cuma buat ngelihat keluarganya dari jendela. Pacar kalian di dalam kan? Seberapa sering kalian 2 kemarin? hari sekali. 2 hari sekali. Kalian cuma Kita udah liatin dari biasa. jendela. Tapi ada juga yang tetap fokus sama tujuan mereka. Aku nggak bakal ngeh dan keluar dari markas. Mungkin aku overprotective, tapi demi $250.000 aku bakal overprotective semua. Baru 4 hari tapi udah lebih dari setengah yang gugur. Kalau aku menang, aku bakal tidur kayak gini tiap malam. Tapi cuma satu yang bisa menang kompetisi ini. Makanya di malam kelima, Savian mutusin untuk menyelinap ke benteng Dream Team. Kemudian dia ngebocorin kolam renang angin yang mereka pakai sebagai tempat tidur. Dan gak lama mereka nyadarin hal itu. Oh enggak, ada orang yang ngerasa lucu buat kemari dan ngebocorin pelampungnya. Sekarang lagi kami coba benerin bro. Mereka udah ngerusak barang. Josh di bagian buah-buahan ngelihat semuanya soal serangan ke pelampung itu dan mutusin buat langsung ngasih tahu Gunner siapa pelakunya. Pelampungku abis dirusak. Katanya ada cowok kecil licik pakai baju hijau yang nusuk pelampungnya tanpa alasan. Waktu Savian tahu kalau Josh cepuin dia langsung menyerang bagian buah-buahan. Maaf ya. Gimana kalau kita semua begadang? Ayo kita begadang semuanya. Ayo begadang. Jangan pegang aku, jangan pegang aku, jangan pegang aku. Jangan pegang aku. Iya, ini nggak ada hubungannya sama kamu. Kamu anak kecil. Masih kecil ya. Kamu tuh anak kecil. Waktu yang lain tahu perbuatan Savian, mereka ngebalas nyerang markas dia. Oh enggak. Oh, jadi gitu mainnya. Ya gitu mainnya. Di titik ini, aku nggak tahu sebenarnya ada apaan. Lagi ada insiden gila. Kacau abis di lorong supermarket. Lihat itu. Itu kelakuan anak kecil. Kalau mau ikut kompetisi, kamu harus total jalaninnya. Dan jujur aja sekarang, kalau aku lanjut, aku udah nggak sepenuh hati. Tapi yang kena dampak bukan cuma tim Innovator. Tim di bagian susu yang namain diri mereka Dream Team punya satu anggota yang sangat terdampak oleh kekacauan itu. Di sini udah semakin kacau parah. Ini waktunya aku pergi. Oke bro. Dia pergi. Susah buat percaya kalau semua ini gara-gara Savian ngebocorin kolam renang pelampung. Tujuan kamu emang mau bikin kacau ya? Kekacauan teratur, Iya. tapi semalam itu sama sekali nggak teratur. Suasana jadi tegang, aku jadi agak takut sama sedikit stres. Setelah seharian santai habis kerusuhan itu, supermarketnya jadi terasa tenang lagi. Selamat pagi semuanya. Suasananya jadi lebih enak karena Harry sama Celestine yang mulai kerasa kayak orang tua nggak resmi di supermarket. Aku udah biasa olahraga sama anak muda, jadi bisa langsung akrab. Semua panggil dia Ma, aku dipanggil Pop. Jujur aja, kami dapat teman akrab nih di sini. Iya. Jadi Mereka bahkan ngumpul bareng buat dengerin Harry nyanyiin lagu ciptaannya sendiri. Ini lagu lama. I love you. Ayo, Beb. Halo, pagi semuanya. Selamat pagi. Kami harus kembali ke anak-anak kami sama Iya. hidup kami. Kami mau terima kasih untuk semua yang kalian lakuin buat kami. Kami senang banget ada di sini. Kami bakal kangen. Katanya kamu lagi mikirin mau keluar. Aku emang mau keluar. Oh, kamu mau keluar? Ya, Jadi aku kenapa? keluar. Ya, aku hamil 3 Oh. bulan. Aku punya anak 3 tahun dan suami. Ini dia si ibu yang hebat. Ibu hebat. Semuanya udah cukup pengertian buat ngebiarin ibu hamil sama pasangan lansia tidur dengan tenang. Tapi setelah mereka pergi, tim di kantor manajer mutusin kalau kebijakan itu nggak berlaku lagi.
Sekarang udah jam 3 pagi, anak-anak. Ayo seru-seruan. Harry nggak di sini. Kami beneran kangen kamu. Tapi ini yang pengen kami lakuin dari minggu lalu. Bro, udah jam 4 pagi nih. Ayo bikin suara yang kenceng, guys. Oke guys, aku cabut ya. Mereka gak berhenti cuma di satu eliminasi. Kita harus lakuin ini tiap malam sampai mereka keluar. Kalau malam ini kalian susah tidur, aku jamin kalian bakal susah tidur setiap malam selama sisa minggu ini. Kami gak bakal pergi. Ini kesempatan kalian buat keluar. Kalian cuma buang waktu kalau masih di supermarket ini sekarang. Aku pengangguran. Suara berisik itu bikin semua orang jadi gila. Aku udah nggak peduli sama Robby. Aku udah nggak pengen ikut-ikutan sama siapa-siapa. Udah capek sama semua orang. Dan itu cukup buat bikin Tino akhirnya nggak tahan lagi. Dan setelah dia pergi, kepergian Tino malah mempersatukan antara Ford Freezy dan Dream Team. Jadi sebuah klub cowok yang solid. Freezy Boys sama Dream Team, kami gabung. Menurutku mereka nggak bisa dikalahin. Aku bakal bawa $250.000. Dan aku suka menang. Aku nggak bakal keluar begitu aja. Tapi nggak berjalan sesuai rencana. Pesta di belakang. Jos, awas itu kakimu. Ini kesalahanku sendiri. Aku harus pergi. Ini giliranku. Saat malam tiba, para pembuat berisik mulai rusuh Malam lagi. ini bakal parah banget, Eldin. Kamu udah siap belum? Jangan tidur, jangan tidur. Bangun! Itu dia, si jahat bikin ribut lagi. Mereka pengen bikin semua orang buat keluar. Aku mutusin kalau aku nggak mau di sini. Yo, aku siap pergi. Maaf, aku nggak kuat lagi. Tapi kebisingan ini punya efek samping yang nggak disengaja. Karena Juan bisa tidur di tengah kegilaan ini, jadi dia bisa bangun super pagi banget buat membalas mereka. Jadwal tidur Juan udah nggak masuk akal. Enggak. Nggak boleh. Berisik banget. Enggak. Kenapa? Sampai titik ini, Juan termasuk yang nggak bikin masalah. Jadi orang-orang nggak yakin apa ini emang strategi atau cuma bosan. Dia ngelakuin itu cuma buat bikin kita kesel. Cuma itu alasannya. Kayaknya ada yang lagi kesel sama dia. Juan, diam. Selamat pagi. Berisik atau enggak, satu hal yang ngena ke semua orang, kenyataan pahit kalau hidup di luar sana berjalan tanpa mereka. Apa kamu nggak nyesel ninggalin anak kamu? Uang ini bisa mengubah hidup, tapi aku ngerasa kehilangan banyak hal. Aku kangen mereka. Setiap hari aku di sini. Semakin lama di sini, aku makin merasa bersalah. Jelas banget kalau kehilangan waktu sama anak adalah salah satu hal yang paling berat di tantangan ini. Jadi, waktu Juan nyuruh anaknya pulang, Dia harus pergi. Iya, aku bakal pergi. aku nggak percaya. Dia harus masuk sekolah. Dan itu nunjukin betapa kuat tekadnya buat keluarganya. Uang ini besar, aku tahu, tapi dia harus masuk sekolah. Dana, aku bakal kangen dia. Semua pasti gitu. Dan mulai kelihatan kalau sendirian di sini mungkin malah strategi yang lebih baik. Itu yang kamu bilang. Itu yang kamu bilang. Karena pada akhirnya, aliansi ini terlalu bergantung satu sama lain buat bisa bertahan. Aku lihat ada komunitas besar yang mulai terbentuk. Gunnar, mau sandwich ayam? Tapi cuma butuh satu orang buruk buat ngancurin semuanya. Jadi waktu aku bikin supermarket ini, aku nambahin banyak barang berguna kayak kompor ini buat masak dan hal seru kayak ring basket ini yang ternyata jadi satu-satunya alat buat hiburan mereka. Kalau mereka nggak bisa main basket, kebanyakan pasti bakal pergi. Artinya Sevian tahu persis di mana harus menyerang. Udah lama aku nggak bikin kekacauan. Rencana awalku sama bola basketnya, buang aja semua bolanya. Nggak ada yang stres, nggak ada yang terganggu, bakal damai. Tapi aku pengen punya momen sendiri supaya aku jadi pusat perhatiannya. Jadi aku bakal umpetin bola basket di tempat sampah Robby. Jadi kalau nanti mereka nyariin di tempat sampah, Robby kamu yang kena. Muah, dah. Dan kali ini, pagi harinya benar-benar sepi. Tapi itu juga bikin jelas banget kalau ada yang gak beres.
Kamu lihat bola basket nggak? Enggak, aku nggak lihat. Ada yang ambil bola basket kita. Pasti ada di sini. Kami pasti bakal nemuin bolanya. Lucunya hal yang bikin mereka kebangun di pagi hari justru satu-satunya hal yang bikin mereka waras berhari-hari. Sekarang udah nggak ada yang bersih. Jadi udah jelas mereka bingung tanpa itu. Kalian gak bakal ngambil bolanya kan? Kami tidur seharian. Kamu ngambil bolanya? Kamu ngambil bolanya? Enggak, bukan aku. Ayo. Siapa yang ngambil? Sekarang Sevian bisa santai dan melihat semua aliansi runtuh sebagai satu-satunya orang yang tahu di mana bolanya, atau dia kira seperti itu. Aku tahu siapa yang ambil bola basket. Serius? Siapa? Z. Dia masukin ke tempat sampah. Waktu Sevian ngebuang bola basketnya, dia nggak sadar kalau ternyata Autumn ngelihat semuanya. Itu bego banget. Dia lihat kita mainin itu setiap hari. Satu-satunya hiburan kita cuma main bola basket itu. Kamu bakal bilang. Aku kasih tahu aja ya. Bola basket hilang, tempat sampah hilang. Z yang ngebuangnya. Hah? Dia di mana? Hey Z, sini. Hey Z. Dia bilang kamu buang bola kita. Autumn bilang aku buang bola basketnya. Dari tadi aku tidur. Katanya dia lihat kamu buang ke tukang sampah, terus mereka buang sampah dan bolanya ikut kebuang. Tukang sampah mana? Aku bahkan gak lihat orang ngebuang sampah. Aku nggak bilang ngelihat kamu secara langsung. Aku bilang mungkin kamu, mungkin aja enggak. Enggak, kamu nggak bilang mungkin kayak gitu. Kamu jelas banget bilang Oke, Z yang jadi buang. aku lagi Iya, aku tidur pengen nih. tahu kenapa Tiba-tiba tahu-tahu nama aku ada yang dibawa-bawa ngomong soal sesuatu. ini. Itu hal paling Iya, bodoh kayak yang bisa gitu. kamu lakuin. Kenapa Ya, bodoh? ya. Ini kompetisi. Mukanya merah banget ketahuan bohongnya. Semua orang di sini termasuk Z itu ngelawan kamu. Harusnya aku diem aja kali ya. Apa aku penjahatnya? Jelas. Meskipun awalnya Sevian mau ngejebak Robbie, kesalahan kecil di rencananya malah ngebikin target baru ke orang lain. Dan itu berdampak ke dia dengan cepat. Autumn sadar nggak ada yang ngomong sama dia. Dia cuma Mau diam kemana? di pojokan. Iya, bahkan Sevian. Sama sekali nggak sama dia. Dia nggak sadar tiap dia mendekat, aku ngejauh. Ya begitulah. Bro, kamu nggak beneran marah sama aku kan? Aku nggak mau ngomong, aku nggak mau ngapa-ngapain. Video ini makin lama makin berat buat para kontestan. Semua makanan ini bakal basi dalam 30 hari. Kayaknya rotinya bakal basi hari ini. Hah? Oke, tunjukin aku. Ini adalah bagian yang paling aku suka. Ini tempat tidur. Keren. Tidur kamu nyenyak. Iya, aku dulu di militer dan mereka nyuruh aku tidur di lubang perlindungan, tenda kosong, sama rangka tempat tidur. Aku gak mau ngelawan dia sih. Kamu udah kangen Angel? Ya, Nantinya emang semua berjuang sendirian, tapi tetap enak kalau punya teman seperjuangan. Aku rasa uang nggak bisa ngeganti waktu. Dan makin berat, soalnya aku berhenti kerja buat ikut ini. Aku cuma pengen ketemu anakku. Bener deh, kayaknya aku siap pergi. Anakku butuh aku, dan 3 minggu itu lama buat seorang ibu jauh dari anaknya. Dan setelah ngelihat Autumn pergi buat bisa pulang ke anaknya, Robbie sadar 20 hari di sini terlalu lama buat jauh dari anaknya. Aku benar-benar pikir aku bisa menang, tapi aku nggak mau di sini 3 bulan dan kehilangan waktu sama anakku. Garis merah, 250.000 hilang. Gila. Aku udah bilang begitu masuk supermarket, aku bilang ini rencana yang udah diperhitungin. Aku tuh kayak ngarep semua fitnah soal Robbie ke dalam diriku dan berubah jadi sosok baru. Jadi, gara-gara itu, dadah. Dengan Autumn yang disalahkan soal bola basket, Sevian merasa nggak terkalahkan. Mereka ngancurin dia. Mereka bukan benci Autumn karena bohong, tapi aku yang buat mereka membencinya. Mereka percaya. Musik jahat mulai. Kayaknya Sevian emang ingin jadi penjahat di supermarket ini. Dan dia pengen semua orang tahu itu. Aku benar-benar nangis sambil bohong ke mereka. Aku bilang, kalian pikir aku nggak bisa bohong sambil nangis? Kamu nyeremin. Aku suka sama Z, tapi nggak percaya. Itu yang aku bilang ke semuanya. Hati-hati sama dia. Mereka juga nggak suka dia. Dan Dream Team punya rencana buat memanfaatkan itu. Kami mutusin buat nguasain makanan. Karena mereka ada di supermarket dengan stok hampir nggak terbatas, mereka gabung sama Fort Freezy dan langsung ngincer satu barang yang paling penting buat bisa makan semuanya. Gimana kalau kita ambil kompor mereka? Kalau kita pegang kompor, semua balik ke kita. Gimana kalau kita nyalahin Z? Itu cara yang bagus, kita bisa ngejebak Z. Jadi setelah Fatima pergi dan mereka resmi tinggal 10 besar, mereka langsung nyusun rencana yang sempurna buat nyuri semua kompor. Besok kita bakal bikin acara sama semua orang. Mereka mutusin bikin acara 10 besar sebagai pengalih perhatian pencurian. Buat acara perayaan 10 besar, kita kumpulin semuanya di sini. Waktu lampu mati,
Oh, lampunya mati. 10 besar. Setelah semua area udah kosong, Ayo, semuanya ke belakang. semua orang kecuali Colin mulai berkumpul. Hei, kamu siap? Ya, aku datang. Oke, kayaknya Colin mau ganti baju. Semua kumpul di sini, dari yang paling pendek ke paling tinggi. Keadaan udah aman buat Colin keluar dari kamar mandi dan buru-buru nyuri ke 4 kompor. Sebelum ada yang sadar, dia udah lama banget ngilang. Dia langsung ambil kompor yang tim ruang kantor tinggalin di tempat terbuka, tapi waktunya makin mepet. Udah semuanya. Belum, Colin. Tinggal Colin. Colin nanti nyusul. Cepetan, Colin. Bentar. Dengan 2 kompor diamanin, dia lanjut mau nyuri punya Juan. Tapi sayangnya, itu satu-satunya kompor yang mereka nggak tahu lokasi pastinya. Kita kehilangan Colin. Colin mana? Colin mana? Ada di mana sih? Sementara Colin kesusahan nyari kompornya, sisa timnya berusaha semaksimal mungkin buat tetap ngalihin perhatian semua orang. Sekarang kita kemana? Mau santai nunggu aja? Aku mau ngomong, tapi aku lupa mau ngomong apa. Dia buru-buru ke lorong roti buat nyuri kompor mereka yang disembunyiin di rak paling atas. Terakhir, dia sembunyikan semua kompornya dan buru-buru balik ke kelompok. Sekarang kita ngapain? Kita santai dulu. Kurang Colin nih. Colin mana? Kamu siap? Ya, Iya. siap. Setelah Colin akhirnya balik, mereka butuh seseorang buat jadi kambing hitam buat semua kompor yang hilang itu. Zay, kesini. Mereka bawa semua orang masuk ke freezer dan mulai wawancarai mereka satu persatu. Apa kamu ngerasa cukup kuat buat jadi yang terakhir di sini? Penting banget supaya Xavier yang pertama diwawancara. Makasih. Supaya dia jadi orang pertama yang balik ke dalam dan punya waktu buat seolah-olah dia yang nyuri semua kompornya. Ya, kecuali punya Juan. Kompor Juan gak ketemu. Kamu serius? Bener nggak ketemu? Bro, aku udah cari kemana-mana. Tadinya semua sempurna, kirain bakal dapat 4. Ganti taktik. Kita harus buat rencana baru nih. Nggak lama setelah acara selesai, Eldin mulai sadar kalau kompor mereka hilang. Kompor kita di mana? Kalian pindahin nggak? Enggak. Apa Gunner yang ngambil? Bisa jadi Ganos. Kompor kita ada nggak? Juan, kompor kamu masih ada? Iya. Serius? Yakin? Iya. Kompor kami diambil. Hilang. Ya ampun. Ya ampun. Sesuai rencana, semuanya menuduh Xavier. Kamu ngambil apa? Maksud kamu apa? Ada yang hilang nih. Apaan yang hilang? Kompor. Aku nggak tahu, sumpah demi Tuhan. Dari tadi aku di sini aja. Semua kompor orang hilang kecuali punya Juan. Aku nggak ambil kompor siapa-siapa. Kelihatannya, rencana Bryce sama Colin sukses besar. Bener kan, bro? Kita udah main cantik, gimana lagi? Mereka yang nggak tahu rencana itu, sekarang bikin kesimpulan sendiri. Dia tuh pasti tahu. Serem sih. Soalnya dia pintar banget bohong. Menurut kamu dia? Ya, aku yakin dia. Seperti yang kalian lihat, butuh usaha besar buat sejauh ini dan jadi bagian dari 10 besar. Makanya Square, sponsor dari video ini, punya kejutan kecil buat kalian. Square mendukung bisnis-bisnis lokal di seluruh dunia. Jadi, sebagai hadiah karena masuk 10 besar, setiap salah satu dari kalian keluar dari supermarket, kalian menerima kotak hadiah yang berisi produk pilihan dari bisnis lokal yang didukung oleh Square dan juga olehku, ditambah uang tunai $5.000. Kalian gak akan pulang dengan tangan kosong, semua berkat Square. Makasih, Square. Setelah aku bilang gitu, apakah ada yang mau pergi dan ngambil tawaran itu? Aku siap buat keluar. Oh, kamu siap keluar? Iya. Kalau kamu keluar, artinya tim Innovator habis nih. Ada yang lain lagi mau keluar atau cuma dia? Aku bakal bawa $250.000. Jelas Freezy Boys selamanya. Salam buat Freezy Boys. Aku suka menang. Tapi kalau harus ambil suap, aku lebih pilih ambil sekarang daripada nanti. Iya, kayaknya aku juga siap keluar. Serius? Tunggu, kamu juga mau keluar? Iya. Chris, jangan. Chris. Kayaknya aku siap. Oke guys, bawa keluar. Dan ingat, mulai sekarang siapa aja yang keluar akan dapat semua produk ini dari bisnis lokal dan berkat Square, kalian juga akan diberikan $5.000 secara tunai. Oh, mereka berdua keluar. Astaga. Keluarga kamu ada di sini. Mau nyapa mereka nggak? Anak kamu mana? Luar biasa. Gimana rasanya ngelihat mereka Luar lagi? biasa. Oh, lucu banget. Makasih udah ikut ya. Pasti. Baik-baik ya. Makasih banyak Baik-baik. ya. Silakan nikmati kehidupan di luar. Oke, antara kita aja nih. Apa kamu yang ngambil kompornya? Enggak, aku nggak ngambil kompornya. Terus siapa yang ngambil? Colin orang terakhir yang datang waktu acara kami. Tunggu, jadi maksud kamu ada orang yang ngatur itu? Supaya ngejebak Iya, kamu? aku kesel karena nggak kepikiran itu. Serius? Iya, soalnya itu ide yang cerdas. Dengan Juan jadi satu-satunya yang punya kompor dan rencana Bryce sama Colin yang belum selesai, Ganti taktik. Kita harus buat rencana baru nih. mereka mutusin buat manfaatin kompor Juan dengan berharap bisa bikin kesabarannya hilang. Besok nggak masak. Tolong bilang pada semuanya, ini udah nggak berfungsi. Oke. Kita nggak makan, kamu nggak makan. Siapkan truk boxnya. Semua makanan bakal keluar dari toko malam ini. Gak ada kalau atau tapi. Ini ultimatum. Setelah ngumpulin persediaan rahasia buat diri mereka sendiri, Aku nggak mau lihat sarden lagi seumur hidup. mereka mulai ngeluarin makanan sebanyak mungkin dari supermarket. Dan besoknya, Juan benar-benar ngerasa nggak senang. Kalian ngambil semua makanan. Makanan itu buat semuanya kan? Ya kan?
Orang macam apa yang bisa bilang nggak ada makanan panas? Besok nggak masak, tolong bilang pada semuanya. Bukan salahku. Mereka telah mengambil kompor lainnya. Bukan salahku. Sama kayak kamu nggak mau bagi itu. Kami ambil semua makanan, bawa keluar terus. Ya benar disebarnya. itu. Oke. Oke, bagus. Tapi Gunner pengen situasinya lebih parah dengan nyuri semua alat masak punya Juan. Gak ada panci. Kamu lagi ngapain? Gak ada panci lagi. Jangan begitu. Jangan Habis begitu. ini kamu. Jangan begitu dong temanku. Aku cuma minta pakai kompormu, itu aja. Aku nggak peduli, tetap enggak. Oke, dan sekarang wajanmu nggak ada. Kamu ngerti? Sepele. Kamu ngerti aku bilang enggak? Ya udah, aku bisa makan Oke, biskuit, aku bisa makan silakan aja. dendeng. Nggak Kamu perlu. hormati aku, Iya, aku nggak hormati perlu. kamu. Aku nggak hormatin kamu, itu Oke. bedanya. Dengan semua makanan hilang, mereka mulai merusak seluruh isi supermarket. Habis itu, kayaknya Juan mengurung dirinya sendiri selama seharian. Kamu bisa lihat, kamu berubah jadi penjahat. Seluruh supermarket itu udah berada di ambang kekacauan total. Bro, Hena mau ngasih aku kompornya. Jadi nggak ada alasan kenapa aku harus ngancurin, nyuri, atau ngilangin. Ini tugas kita. Kita penjahatnya. Dan ini titik batas kesabarannya. Ambil ini. Apa kabar guys? Kenapa nggak bangun? Ayo cium bunganya. Lupa sama omongan keras kalian ya. Balikinlah, aku suka yang itu. Aku lebih suka kalian yang itu. Setelah hampir 24 jam menjalani ini, Dream Team mutusin kalau semua udah cukup. Hei Z, sini. Aku mau ngomong. Aku gak menolak buat ngobrol. Kita mulai sama permintaan maaf. Kita nggak harus saling nyiksa. Kita bisa santai. Kamu paham? Ya, aku emang mau begitu. Aku tuh maunya nyantai. Jadi kamu mau bikin kesepakatan? Enggak, jujur aja, enggak. Bayangin di posisiku, kamu tiduran di sana. Aku udah pernah. Bayangin kamu di posisinya. Enggak, dengerin, sebentar. Dia tuh yang mulai semuanya. Ini kan Gitu, strategi kalian dan dia ngelakuinnya lebih baik. Situasinya memanas dan aku akan kasih mereka pilihan yang bisa bikin semuanya lebih sulit. Tergantung keputusan mereka. Kita lihat keputusannya. Angkat tangan kalian dan pikirin baik-baik kalau kalian mau video ini lebih berat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ambil papan-papan itu. Siap, bos. Di sepanjang tantangan ini, melihat kerabat mereka dari jendela jadi sumber semangat besar bagi mereka. Jadi hari ke-30, kalau punya orang yang kamu sayang di luar, mending kamu pamit selagi masih bisa. Tempelin di sana. Maaf ya. Mereka memilih bikin ini lebih berat. Ini adalah konsekuensinya, oke? Dia imut banget. Aku merasa bersalah. Kebetulan aku membawa keluargaku dan ada kompetisi Ayo, buruan ini, tutup. jadi aku merasa ini sangat berat. bakal selesai. Selesai cepat buat beberapa aja. Mendingan aku keluar dan aku bakalan bawa sleeping bag mereka juga. Oh, aku jadi mau nangis. Tenang aja bro. Aku udah ngerasa nunjukin semua sisi diriku, sisi baik, buruk, bahkan terburuk. Dan aku nggak mau tetap di sini buat lihat yang lebih buruk lagi. Aku benci lakuin ini bro, aku benci banget. Sevian udah buat keputusan, tapi dia nggak akan pergi dengan tenang. Aku bakal tetap balas dendam, lihat aja. Aku mau tidur kalian nggak nyaman setelah aku pergi. Aku pengen hasil yang lebih baik dari ini. Jadi dia menyelinap masuk ke markas Dream Team dan mencuri semua sleeping bag mereka. Bye! Goodbye. Yes! Kamu nggak akan ngalahin aku. Bodoh amat sama sleeping bag-nya. Selama dia pergi dan aku yang menang, itu aja sih yang Aku penting. tahu aku lega banget. Ingat aja kalau aku yang menang perang. Tapi Sevian bukan satu-satunya yang keluar. Udah sebulan lebih aku di sini dan aku siap untuk keluar. Frank keluar. Frank, makasih bro. Makasih ya. Banyak kenangan dan seru, tapi semangat ya. Aku siap untuk pergi. 6 besar, bro. Semangat ya, bro. Kita berhasil. Pada akhirnya, rencana Dream Team berhasil. Jadi mereka balikin kompornya. Udah semua. Mereka juga berhasil ngambil lagi sleeping bag-nya. Ini pengingat lagi. Bahkan setelah kamu pergi, kamu tetap nggak menang. Dan damai kayaknya kembali lagi. Tapi nanti tantangan sungguhannya mulai muncul. Bro, bosen banget. Bosannya parah. Kasih kita yang seru dong, ampun deh. Kontestan melawan rasa bosan dengan yang bisa mereka lakukan. Kayak dibawa tidur. Aku bangun jam 4 pagi. Emang gak ada kegiatan lain selain tidur? Aku bakalan tidur sampai aku nggak bisa tidur lagi. Gini cara aku ngabisin waktu. Kamu mau mulai mindahin rak-rak. Mereka menyibukkan diri dengan membongkar rak, bersih-bersih, dan main game. Tapi meski udah berusaha,
Aku jago banget ini. Di satu titik rasa bosannya udah nggak bisa dihindari lagi. Selama 2 minggu terakhir ini nggak banyak hal yang terjadi dan kayaknya bakalan terus kayak begitu. Sambil mikirin semua hal yang udah mereka lewatin. Aku nggak percaya udah 40 hari di sini. Kita belum lihat dunia luar, kita belum meluk siapapun. Aku udah 40 hari sama dia, tapi dia belum pernah meluk aku, jadi... Kamu mau dipeluk? Enggak. Tapi nggak peduli seberat apa, semuanya tetap bertekad buat bertahan di tantangan ini. Aku bertahan setahun, 2 tahun gak masalah. Gak tahu pasti berapa lama kami di sini, asal kami bisa selama mungkin. Kami cuma nunggu sampai Mr. Beast datang lagi. Semua nunggu Mr. Beast datang. Gimana kalau kita bungkus tempat ini? Mereka buktiin kalau mau ngedorong diri mereka sampai batas. Menurutku udah waktunya kita kasih mereka penawaran. Udah lama ya guys. Jimmy! Sekarang jadi banyak tisu toilet kayak gini. Kami bosan. Aku mau kalian milih satu pemimpin. Nanti aku jelasin setelah kalian milih. Maju kalau kalian mau jadi pemimpin. Oke? Kalian harus voting. Ada lagi? Oke? Aku juga bakal maju. Juan, kamu menjadi pemimpin? Ya, Ayo aku sini. Kalian punya satu suara. Aku pilih Jackson. Ayo Jackson. Kalian berdua milih Jackson. Kamu milih siapa? Pilih saudaraku. Nggak bisa diri sendiri. Juan. Oh, Ya udah, Juan. Juan, kamu milih siapa? Kamu bakal milih dia. Iya. Kamu pemimpinnya. Bawa masuk. Aku yakin kalian rela mati di supermarket ini. Jadi, aku pikir kita mulai kasih insentif biar orang mau keluar. Ini $50.000. Kamu nggak boleh ambil ini. Tapi kamu boleh nawarin ke mereka biar mereka keluar. Bisa bayar satu orang $50.000, 2 orang masing-masing $25.000, atau boleh nggak nawarin ke siapa-siapa. Pokoknya dorong mereka keluar. Kalau nggak ada yang keluar, nggak ada yang dapat uang. Aku bisa bikin singkat aku keluar buat $50. Tapi bentar, sebelum kamu kasih uangnya, mungkin kamu bisa bikin 2 orang keluar. Ada yang mau keluar juga? Juan, berapa harga kamu mau keluar buat $25.000? Enggak. Faktanya cuma 1 orang yang menangin $250.000 ini. Kalian yang bilang enggak, malah bakal pulang tanpa apa-apa. Ini gila. Video ini bisa lanjut bertahun-tahun. Coba aja. Kamu nyaman ditawarin 30, aku bisa pasang di sana. Pasang aja. Oke, ayo bro. Orang berikutnya yang keluar dapat $30.000. Ditambah $5.000 dari Square. Uang tunai asli. Pengalaman di supermarket ini keren banget. Banyak yang bagus, banyak yang buruk juga. Aku keluar aja, oke? Dia beneran mau Evan, ya? keluar? Iya. Oh! Ya, ambil aja 3 peti itu. Hati-hati ya. Dan tinggal 5 lagi. Hari terbaik dalam hidupku. Siapa yang komplain dapat $35.000, 5 dari Square. Aku siap buat pulang. Mereka udah nolak uang ini, jadi penawarannya dicabut guys. 5 orang dari 100 yang tersisa. Gila bro. Dengan cuma 5 peserta tersisa, mulai sekarang jelas banget kalau kesetiaan bakalan diuji. Aku bakal tetap di aliansi sama Colin, pasti. Tapi kalau harus ya aku bisa gabung sama yang lain. Sekarang nggak bisa percaya siapa-siapa. Orang yang kamu kira paling dekat, ternyata enggak. Siapapun bisa ngelakuin apa aja. Perhatian kontestan, ada tombol merah di tengah-tengah supermarket. Dia bawain aku ini. Kalau kalian mau videonya lebih susah, aku butuh satu dari kalian buat tekan tombol merah itu. Perlu itu aja. Berapa lama waktu kami? Tombol itu nggak kemana-mana. Wah, bro. Kita nggak bakal pencet itu. Iya, kita nggak bakal pencet, terserah kalian. Oke, ya. Kita pikirin dulu. Semua orang ragu buat pencet tombol itu. Itu serem. Kita tunggu aja dulu 1-2 hari. Kalau aku sih nggak mau nyusahin siapa-siapa. Ya, kecuali buat Colin. Aku rasa kita harus pencet. Mereka udah lama tinggal di sini. Mereka justru nyaman. Menurutku paling baik buat kita bertiga kalau pencet tombol itu. Dengan Jackson yang setuju, maka nggak ada jalan balik. Ayo pencet. Aku. Iya. Oke. Oh, Colin mau mencet. Bentar. Tunggu. Sebentar. Tunggu. Jadi kalian mau lebih susah di sini? Apa kalian berlima bisa bantu aku? Kira-kira di mana titik tengahnya? Ya ampun. Gimana cara kami ke kamar mandi? Oke, aku udah bawa toilet portable. Balok-balok ini mungkin bagian tengahnya. Enggak. Ya, Aku rasa di sana. ya oke. Enggak, Jadi bukan kita di kita akan bikin garis di sini. Dan sambil aku ngecat garis merah ini, aku kasih kalian 5 menit buat ngambil barang dari sisi itu. Silakan. Aku ambil ikan. Kalian di sini aja. Tukang cat, mulai kerja. Ayo mulai. Ambil troli. Kita nggak butuh itu. Aku datang. Ambil yang penting. Oh iya, ide bagus. Ambil sebanyak mungkin. Ambil kursi yang cukup buat semua. Ya. Ambil buat semua. 60 detik, guys. Oh. Dia lagi ambil keju tuh. Semua itu bakal nggak bisa dimakan sebentar lagi. 3, 2, 1. Sisi supermarket itu sekarang terlarang. Oke deh, aku bakal biarin tukang cat kerja. Dan ya.
Dah Jimmy. Gak cuma ruang mereka dipotong setengah, mereka juga kehilangan akses ke matahari, shower, kamar mandi. Ya ampun. Ada Coke Zero, kita cuci piring pakai Coke Zero. Gimana kita sikat gigi tanpa wastafel, bro? Kita ini punya bakal, air, kita punya sikat gigi, kita punya air Dasani. ini kamu bakal tinggal bikin gini. stres sih. Ya, udah hilang deh. Ya ampun, ada Jimmy. Kamu tahu Colin lagi ada di mana nggak? Semalam bahkan belum 12 jam. Sejak aku bikin garis itu, Colin melakukan kesalahan ceroboh. Apaan nih? Colin, nggak mungkin. Jimmy datang. Tok tok. Pak Colin. Kamu inget nggak udah ngegesekin tangan kamu ke garis merah itu yang kalau kamu sentuh kamu bakalan keluar? Iya. Kenapa kamu lakuin itu? Iya, semuanya spontan aja sih. Padahal aku baru aja bikin garis itu loh. Iya. Kamu harus keluar bro. Kamu tereliminasi. Ya Colin, seru sih bro. Mantap bro. Ya, makasih. Thank you. Semangat. Semangat. Jaga diri guys. Semangat ya. Dah Colin. Ada kata terakhir? Iya, kamu habisin 50 hari di supermarket dengan satu tujuan. Nggak nyentuh garis merah. Tinggal 4 orang. Kita makin dekat buat keluar dari sini. Selamat pagi semua. Gimana kabar kalian hari ini? Kami punya sesuatu yang seru. Kami bakal donasin makanan kalian. Semua yang dibalik garis merah kami ambil. Produk susu, keju. Yang bakal kita lakuin ini hal bagus. Membantu orang lain. 10.000 orang lebih yang membutuhkan. Walau kehilangan makanan, kontestan mulai beradaptasi sama ruang baru mereka. Kami punya shower sebelum di garis merah. Rehan punya ide bagus. Nyariin air dari bagian sayur. Aku panggil Juan juga, terus kita bongkar semua ini. Sekarang kami punya air segar. Dari selang itu, jadi kami punya shower. Tinggal ambil ember air, terus mandi sendiri. Terus geser ini. Kamu kemana? Nggak kelihatan. Kamu segar. Kamu bersih. Hari ini aku senang. Tapi semangat mereka dari shower baru cuma sebentar. Ada yang datang. Nggak mungkin bro. Ya ampun. Jadi, seperti yang kalian lihat, ada sebuah tombol berwarna merah besar di lantai. Apa sekarang kalau kami pencet bakal jadi gampang? Kalau kalian mau pencet dan cari tahu ya silakan aja. Kita nggak bakal pencet. Nggak. Semua orang udah sepakat kalau mereka nggak bakal pencet. Aku nggak bakal mau pencet tombol itu. Kayaknya nggak ada juga yang mau. Ya, tombol itu pasti Bahaya kutukan. tuh. Kalian mungkin mikir, gimana kalian bisa di supermarket lebih dari 50 hari? Aku udah olahraga, memasak, tidur, dan berteman. Ayo. Ya gitu deh, lihat kami sekarang. 4 besar. Oh, astaga. Ini inti semuanya guys, santai dan kompetisi yang seru. Kita bersenang-senang banget di sini. Ini kayak masa kecil lagi. Yo, udah 2 minggu guys. Hey Jimmy. Kangen aku? Ya, aku kangen. Kalau aku mau pasang gawang bola di sini, enaknya di mana? Mungkin di situ. Di sana. Ayo masukin gawangnya. Oke, semoga kalian siap buat tantangan ini ya. Coca-Cola mau kasih kalian kesempatan untuk menang tiket ke Piala Dunia FIFA 2026. Supaya kalian bisa menang, tinggal cetak gol dari match. Aku tuh kiper terbaik di negara ini. Kamu inget kan waktu nutup anaknya di jendela? Maaf banget, maaf. Aduh. Yang keren dari Coke 20 ounce ini, kalian bisa kupas labelnya buat ngumpulin stiker Panini Piala Dunia edisi terbatas. Ada 12 pemain sepak bola terbaik di dunia. Oke, siapa yang mau nendang duluan? Aku duluan. Oke, ayo Jackson, kita lihat. Pegang tiketku. Oke, pegang. Dia bakal menang atau enggak? Aku kira bakal ketangkap. Jackson resmi pergi ke Piala Dunia FIFA. Dan kalau kamu mau kayak mereka, ambil Coke 20 ounce, tinggal kumpulin stiker Panini edisi terbatasnya. Kekencengan itu. Sini sama aku aja sini. Aku bisa aja. Aku masukin ke mobilku. Nggak usah. Yap, hilang. Bahkan kalau dia menang tiket, dia mungkin masih di sini saat Piala Dunia FIFA digelar. Itu bener juga sih. Apa dia bakal menang? Ini dia. Oke, kamu pergi tanpa saudaramu ke Piala Dunia FIFA. Dan sekarang gilirannya Ayo Juan,
selamat kamu ke Piala Dunia FIFA, walaupun tanpa satu dari mereka. Dan buat yang lain, jangan lupa kupas label Coke 20 ounce kalian buat kumpulin stiker Panini edisi terbatas bergambar 12 pemain sepak bola terbaik di dunia. Kalian gak bakal pencet tombol itu kan? Kalian kuat berapa lama lagi? Kami santai, Gimana? kami senang-senang, kami bareng tiap hari, kami main cornhole, kami main volley, kami main mobil RC. Gak ada yang mau bikin lebih susah? Enggak, Enggak. udah cukup. Kalau gitu kita ketemu minggu depan buat keputusan $1 juta. Apa itu Gak tahu. Apa itu? Aku semangat. Ya aku juga. Jimmy bilang minggu depan ada keputusan $1 juta. Apa? Maksudnya apa? Apa maksudnya? Buat aku $1 juta banyak banget. Selama seminggu ke depan, kenyataan kalau mereka bisa keluar dari supermarket bawa uang yang bisa mengubah hidup mulai terasa buat mereka semua. Demi $1 juta, orang bakal ngelakuin hal gila. Jadi aku pun juga bakal ngelakuin Aku hal tahu itu gila. 1 juta. Kalau aku menang uang ini, aku pengen banget pakai buat bantu balik ke komunitas. Keluargaku butuh karena kami mulai kehabisan uang dan kami kerja terus tiap hari. Keputusan $1 juta, bro. Apapun itu, yang penting bisa bikin keluargaku bangga. Walaupun tekanannya besar banget, mereka tetap berusaha ngelakuin sesuatu yang baik buat ulang tahun Juan. Kita udah siapin kuenya, permainan tempel ekor ke keledai, pinyatanya, biar jadi ulang tahun terbaik yang pernah dia rasain. Oke, jemput dia. Juan, sini. Aku mau nunjukin sesuatu. Sini. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Juan. Selamat ulang tahun. Hore. Nanti kita makan ini, kita juga punya kejutan buat kamu. Oh, kita punya pinyata. Pukul aja. Jadi Juan memecahkan pinyatanya dan sekarang dia lagi main tempel ekor. Makasih banget buat momen ini. Aku seneng banget. Kalian semua sangat baik hati. Aku bangga pada kalian. Kita senang kamu di sini, Juan. Kita senang kamu di sini. Iya, aku juga. Ulang tahun Juan jadi pengalihan yang menyenangkan, tapi uang $1 juta itu tetap ada di pikiran mereka. Keputusan $1 juta. Kesepakatan $1 juta, bro. Aku berharap kita yang menang pada akhirnya. Dan di hari ke-67, akhirnya waktunya mereka tahu apa yang sudah aku siapkan. Bro! Jimmy! Ada apa ini? Sepanjang video ini, kalian bersaing untuk $250.000. Kalian mau nggak bersaing untuk $1 juta daripada $250.000? Wah. Bro, sini kumpul! Kalau nggak keberatan, dipercepat dikit ya. Uangnya banyak. Sekarang ada $1 juta di depan kalian. Kalau kalian setuju mengubah video ini dari yang terakhir keluar dari toko menjadi aku restock toko ini dan kalian makan semua yang ada di sini, hadiahnya jadi $1 juta. Jax nggak mau jadi gemuk, Rehan juga nggak mau jadi gemuk. Nah, bagus kamu bilang gitu. Makanya kita juga bakal bangun gym di belakang dan ngasih kalian ahli nutrisi sama pelatih pribadi. Ya ampun. Gimana kalau aku juga bilang, kita bakal bikinin tempat tidur, kasih shower, bikin semuanya lebih nyaman. Wow. Apa yang bikin ini sulit buat kamu? Istri dan 2 anak. Oke, itu besar banget. Ini keputusan yang besar. Kesempatan kayak gini nggak akan pernah datang lagi. Punya uang sebanyak ini di depan kita. Aku tahu ini gak bakal semudah itu. Aku bisa tinggal 6 Kamu bulan. bisa bertahan. Aku bisa tinggal setahun, 2 tahun. Masalahnya itu harus makan terus. Aku nggak akan terus. khawatir kalau aku jadi kamu. Kita bakal bantu. Kamu bakal punya pelatih, bakal punya gym. Jadi aku restock toko ini, melipat gandakan hadiah, dan mengubah kalian dari musuh jadi satu tim. Jackson, iya atau enggak? Restock tokonya. Restock tokonya. Satu suara. Tetap di dalam toko. Restock aja bro. Restock. Stokin aja, bro. Ya ampun. Oke, video ini selesai. Hadiahnya sekarang $1 juta. Kita restock toko ini. $1 juta kalau mereka bisa makan semua yang ada di toko ini. Ketemu tahun depan.